Halo semua, selamat datang di vlog Keke Butet. Perkenalkan, yang belum kenal sama aku, nama aku Citra. Aku menikah sama orang Jerman, suamiku adalah warga negara Jerman, dan aku sekarang tinggal di Jerman. Jadi aku mau share ke kalian banyak banget pertanyaan sama aku tentang bagaimana aku bertemu sama suamiku, terus berapa lama kami pacaran, terus bagaimana aku ujian A1. Untuk ke Jerman kita membutuhkan sertifikat itu, berapa lama visa selesai, terus akhirnya sampai menikah. Ini akan aku share ke kalian beberapa pertanyaan yang mereka kasih ke aku, yang banyak banget ditanyain setiap kali aku live di TikTok. Mereka tuh selalu nanya pengalaman kakak menikah sama orang Jerman, di mana ketemunya dan sebagainya. Ada pertanyaan pertama begini: di mana pertama kali kakak ketemu sama suami kakak yang warga negara Jerman? Pertama kali aku ketemu sama suamiku adalah lewat website. Sama suamiku itu pertama kali ketemu itu di Love in Asia. Itu websitenya. Aku sama suami aku ketemu. Wow. Yang kedua, ini nih kadang-kadang banyak yang suka nanyain nih, kepo banget. Kak, berapa lama sih kakak itu pacaran sama bule, sama suami kakak yang sekarang? Aku bingung. Lah, emang suami aku ada berapa? Kok bisa dibilang sama suami yang sekarang? Kan agak kocak apa gimana gitu ya. Tapi oke lah, aku bisa jawab. Aku berapa lama pacaran sama suamiku adalah kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi aku sama suamiku itu 1 tahun kita LDR, 1 tahun lagi kita LDR. Jadi aku sama suamiku selama setahun kita LDR, terus suamiku datang ke Indonesia. Abis itu kita nggak LDR nih, karena kita ketemu karena memang berencana mau menikah. Jadi suamiku datang ke Indonesia untuk lamaran. Jadi pas waktu pertama kali suamiku datang ke Indonesia, kita langsung lamaran gitu ya. Terus abis itu akhirnya suamiku pulang ke Jerman, ngurus berkas-berkasnya dia untuk dimasukin ke Standesamt, ke catatan sipil di sini. Dia pulang, dia ngurus segala berkas-berkasnya dia. Aku ngurus juga di Indonesia berkas-berkas aku untuk menikah. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun setelah kita ketemu LDR gitu tuh, dia pulang ke Jerman, aku langsung ngerjain dokumen-dokumen apa yang harus aku untuk dikirim ke Jerman gitu tuh. Jadi selama kurang lebih hampir 1 tahun baru aku bisa flight ke Jerman, aku bisa nyusul ke dia terus nikah gitu ya. Terus yang ketiga, kakak kursus untuk bahasa Jerman kursusnya di mana? Aku kursus bahasa Jerman itu hanya 1 bulan. Aku kursus bahasa Jerman itu di Berliner. Itu bukan berarti aku 1 bulan kursus itu udah bisa ya. Karena aku kan harusnya kan 1 level itu, jadi ada level A1, level A2, B1, B2, C1, C2. Nah, aku ini kan basic, jadi aku ambil A1. Harusnya level A1 itu aku kursusnya itu 2 bulan, tapi karena aku nggak bisa ngikutin kursus tersebut, jadi aku ngambilnya 1 bulan aja karena aku beneran nggak bisa ngikut. Tapi bukan berarti aku patah semangat ya. Selama 1 bulan itu aku belajar kursus, dengan PD-nya sendiri aku ikut ujian gitu. Ikut ujian A1. Terus gitu. Ada lagi nih pertanyaan lagi, kakak ujian bahasa Jermannya itu di mana gitu. Aku ujian bahasa Jerman itu di Goethe Jakarta, ke Wisma Jerman di Surabaya. Pertama kali ikut ujian itu di Goethe Jakarta, tapi sayangnya waktu aku ujian di Goethe Jakarta itu nilai aku itu nggak mencukupi, artinya aku nggak lulus. Belajar otodidak lagi, lebih memantapkan lagi untuk ujian A1. Berangkat dari Jakarta ke Surabaya, aku ujian bahasa Jerman di Wisma Jerman. Puji Tuhan aku lulus, aku dapat nilai yang memuaskan. Aku menunggu hasilnya sekitar 3 minggu. Pertanyaan adalah, kakak ngurus visa nasional itu berapa lama? Aku ngurus visa itu sampai visa aku approve itu sekitar hampir 3 bulan.
sekitar 9 minggu. Berkas-berkas untuk visa nasional itu memang tergolong cukup lama, guys. Aku ngasih tahu ke kalian kalau misalkan visa itu approve cepat atau lambat, itu semua tergantung daerah masing-masing ya. Daerah kita tinggal, misalkan daerah kita lebih cepat, daerah kita lebih cepat fast respon gitu tuh, bisa cuma 5 hari, 10 hari sudah selesai visa. Ada juga yang memang imigrasinya itu sibuk, bisa jadi sampai 6 bulan, 2 bulan, sama 3 bulan gitu ya. Nanya lagi nih, ada yang bertanya, Kak, sama suami kakak beda berapa umurnya? Suamiku sama aku lebih tua 3 tahun dari aku, otomatis aku lebih muda ya dari suamiku. Ada lagi pertanyaannya itu tuh, mana kultur shock di Jerman? Kalau aku, waktu aku datang di sini memang aku kultur shock. Satu, karena aku yang di Indonesia, misalkan kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita akan sapa dan kita akan senyum. Ternyata di sini itu enggak seperti itu. Jadi di sini itu kita ya udah nggak usah disenyumin, nggak usah apa-apa. Jadi kita seperti biasa aja. Karena di sini kalau misalkan kita sembarangan senyum sama orang, ngira kita itu seperti orang yang aneh gitu ya. Kultur shock aku juga sebenarnya banyak, tapi salah satunya seperti itu. Di sini juga semua ada aturannya. Buang sampah, kita mau nyiram tanaman, terus buang botol misalkan botol-botol kaca yang sudah kita nggak pakai lagi gitu. Cara buangnya aja juga kita harus ada aturannya. Misalkan botolnya berwarna coklat atau berwarna hijau, berwarna bening, itu ada aturannya untuk dibuang gitu ya. Ada lagi yang sebenarnya ada yang lagi yang bertanya, kamu waktu terbang dari Indonesia ke Jerman itu berapa jam? Aku sengaja pilih penerbangan yang aku bisa transit di tengah-tengah. Di maskapai yang berada di tengah-tengah antara Jerman sama Indonesia adalah di Dubai, Qatar, atau enggak di Abu Dhabi. Kebetulan aku itu dapat penerbangannya itu Emirates. Emirates itu kan Dubai. Jadi dari Indonesia ke Dubai itu sekitar 8 jam. Terus dari Dubai ke Jerman itu ya sekitar 7 jaman, 7 jam. Penerbangan itu aku 16 jam. Aku transit di Dubai waktu itu 3 jam. Puji Tuhan itu cukup. Aku bisa sampai di gate-nya. Ada lagi pertanyaannya tuh, Kak, gimana sih di Jerman itu? Di Jerman itu bagi aku yang newbie, itu menurut aku sih bagus karena satu, bersih, terus tatanan kotanya juga rapi. Di kota aku ya, di kota aku kadang-kadang ada juga beberapa daerah di Jerman juga ada yang memang tatanan kotanya tidak rapi gitu ya. Kota aku tinggal tapi bersih gitu ya. Enak di sini tuh tamannya banyak, kita bisa jalan kaki, terus public transportasi juga lumayan. Untuk aku yang belum bisa membawa kendaraan, menurut aku ya cukup nyaman, bersih, terus tepat waktu menurut aku ya di kota aku. Karena beberapa tempat juga itu memang ada yang enggak rapi gitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke aku ketemu sama suamiku di mana, berapa lama aku pacaran, gimana kehidupan di Jerman, aku ujian di mana, visaku berapa lama, apalagi ya. Ya seperti itulah gitu. Aku bisa jawabin ke kalian pertanyaan-pertanyaan yang kalian biasa sering ditanya sama aku. Ini aku jawab di sini. Kalian bisa masuk ke websitenya itu. Teman-teman yang pengen coba, pengen mencari pasangan, ada salahnya kita coba. Jodoh itu pasti akan ketemu gitu tuh. Jadi teman-teman, itu sekian dari jawaban-jawaban aku untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering kalian tanyain ke aku. Pengen ada lagi pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan jawab pertanyaan kalian sebisa mungkin, sebisa aku jawab. Jangan lupa di like video aku ini. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bisa membantu kalian, teman-teman yang menemukan
pasangannya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Love you.